Baik, kemudian tokoh yang kedua yaitu Gadamer. Gadamer ini adalah seorang filosof Jerman yang dilahirkan di Marburg pada tahun 1900, yaitu sebagai seorang anak dari ahli kimia yang juga sempat menjadi rektor di Universitas Merkur, Denmark. Gadamer ini dulu diharapkan oleh ayahnya menjadi seorang ahli ilmu alam, akan tetapi ia justru tertarik pada ilmu sosial dan humanira. Dia sempat menimba ilmu di Breslau, tapi dia kembali ke kota kelahirannya untuk belajar filsafat, yaitu pada tahun 1929 dia menyelesaikan sebuah penelitian pasca doktor sebagai salah satu syarat untuk menjadi profesor di universitas, dan setelah itu dia memberikan perkuliahan di Marburg. Teori pokok hermeneutika dari Gadamer ini bisa diringkas ke dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Pada teori ini, penafsir itu pasti berada pada situasi tertentu yang bisa mempengaruhi pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Nah, situasi semacam itu disebut dengan efektif histori yang terdiri dari tradisi kultur dan pengalaman hidup. Kemudian yang kedua yaitu teori pra-pemahaman. Pada teori ini keharusan adanya pra-pemahaman tersebut dimaksudkan adalah agar seseorang penerbit mampu mendialogkan dengan isi teks yang ditafsirkan. Karena tanpa pra-pemahaman, seseorang tidak akan berhasil memahami teks secara baik. Kemudian yang ketiga yaitu teori penggabungan. Pada teori ini, seorang penafsir harus memiliki keterbukaan untuk mengakui adanya horizon lain, yakni horizon teks yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan dengan horizon pembaca. Ini dilakukan agar teks bisa berbicara sesuai dengan maksudnya. Nah, bila terjadi pertemuan atau penggabungan antara horizon teks dan antara subjektif pembaca dan objektivitas teks, di mana makna objektif teks itu lebih diutamakan. Kemudian yang keempat, yaitu teori penerapan atau pengaplikasian. Pada teori ini, Gadamer berpendapat bahwa pesan yang harus diaplikasikan pada masa penafsiran bukan makna literal teksnya, tetapi kemudian pengaplikasikan pada Quran. Teori yang bisa digunakan yaitu contoh dari teori penerapan atau teori aplikasi. Teori ini kiranya dapat diterapkan dalam praktek penafsiran Al-Quran yang biasa kita sebut dengan interpretasi. Interpretasi makna seperti contoh yaitu ada tafsir Al-Ghazali dan tafsir lainnya. Interpretasi ini dilakukan dengan cara memperhatikan konteks tekstual dengan analisis bahasa sebagai basisnya dan konteks sejarah, di mana teks itu muncul dengan analisis historis sebagai instrumen.